Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan belajar mengenai perbandingan sudut-sudut istimewa. Coba diperhatikannya, nanti kalian akan Ibu suruh untuk membuat tabel sudut-sudut istimewa ya, dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yang pertama, perbandingan sudut-sudut istimewa untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita masih menggunakan konsep yang sebelumnya ya. Misalkan di sini diketahui segitiga dengan panjang BD-nya itu 1 dan panjang BC-nya itu 2. Berarti kita harus mencari panjang ini terlebih dahulu ya. Panjang yang ini. Panjang CD ya. Panjang CD itu ingat yang teorema Pitagoras. Panjang CD sama dengan akar berarti panjang BC ya. Panjang BC kuadrat dikurangi panjang BD kuadrat. Kemudian di sini BC-nya itu berapa? 2. BD-nya itu 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti di sini 4 dikurangi 1, yaitu akar 4 dengan 1, 3. Berarti panjang CD-nya itu akar 3 ya. Nah, kemudian yang pertama sin 30. Berarti sudutnya ini ya, sin 30. Ingat, rumus sin itu apa? Demi, depan per miring. Depannya yang mana? Berarti ini ya, depan per miring. Berarti BD per BC. BD 1 per 2. Kemudian cos 30 misalkan. Cos 30 demi sami, samping per miring berarti kan. Berarti ini CD per samping per miring BC ya. CD-nya berapa? Akar 3 per BC-nya 2. Atau ini senilai dengan 1/2 akar 3 ya. Kemudian misalkan lagi di sini tan. Coba saja semuanya ya nanti sama kalian. Ibu akan coba sampai tan saja. Sampai tan. Rumusnya apa? Desa. Depan per samping. Depan ini 30 depan per samping berarti 1. Berarti maaf BD dulu ya. BD per sampingnya itu CD berarti 1 per akar 3. Ingat kalau seperti ini kalian harus merasionalkannya ya. 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 ya. Berarti ini akan sama dengan akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti ini akan senilai 1/3 akar 3. Berarti di sini 1/3 akar 3. Nah, nanti di sini kalian teruskan ya, sekan, kosekan, kotangen itu apa saja ya. Sekan 30 berapa, kosekan 30 berapa, kotangen 30 berapa ya. Nah, sama sin juga. Sin 60. 60. Ingat kalau 60 berarti yang ini ya. Depan berarti depannya yang ini, sampingnya ini, miringnya ini. Depan sudut 60 berarti akar 3 ya. Sin depan per miring berarti BD per sin 60 demi depan CD berarti ya. CD per miringnya itu BC ya. Bisa BC. BCD. Berarti CD berapa? Akar 3 per 2. Ini akan senilai dengan 1/2 akar 3. Sekarang cos 60. Cos 60 berarti samping per miring. Samping berarti BD per BC ya.
BD per BC berapa? BD 1 per BC nya itu 2. Sekarang tan 60. Tan 60 berarti desa, depan per samping. Depan per samping berarti BD per CD. Berarti BD-nya itu 1 per akar 3. Ini akan senilai dengan berapa? Tadi rasionalkan seperti ini ya caranya. Berarti ini 1 per 3 akar 3. Nah nanti jika ada yang menanyakan sin 30 berapa, berarti setengah. Cos 30 berapa, setengah akar 3. Nah kalian harus hafal sudut-sudut istimewanya ya. Nah selanjutnya kalian coba ya nanti cari juga sekan 60. Sekan 60 berapa, kemudian kosekan 60 berapa, kotangen 60 berapa ya. Nah selanjutnya perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat ya. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut di B. Ini besar sudutnya 45, ini 45 ya. Dengan panjang BC 1 dan panjang AB-nya itu 1. Berarti kita harus menentukan nilai ini ya, panjang AC. Caranya apa? Pitagoras ya. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1. Berarti akar 1 tambah 1 berarti akar 2. Berarti panjang AC-nya itu akar 2. Nah, sin 45 ya. Ingat rumus sin itu apa? Demi depan per miring. Depan per miring ya. Boleh yang ini, boleh yang ini ya. Kita ambil satu saja ya, yang ini ya. Depan per miring berarti BC per AB ya. BC per AC, maaf. AC berarti 1 per akar 2. Berarti ini akan sama dengan 1 per 2 akar 2. Itu dirasionalkan seperti yang tadi ya. Nah, kalian boleh ngambil sudutnya yang ini, boleh yang ini ya. Ibu ambil yang ini ya. Kemudian sekarang cos 45 samping per miring. Samping, oh ini maaf, ini berarti AB ya. Depan AB. Berarti sekarang samping per miring BC per miringnya itu AC. Berarti 1 per akar 2. 1 per 2 akar 2. Kemudian tan 45, tan itu desa ya, depan per samping. Berarti depannya AB per BC ya. Berarti 1 per 1 itu berarti 1. Silakan nanti lanjutkan. Sekan 45 berapa, kemudian kosekan 45 berapa, kemudian kotan 45 berapa ya, 45 derajat berapa. Nah kemudian untuk selanjutnya perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat ya. Itu tidak bisa kita buktikan dengan menggunakan sudut segitiga siku-siku, karena tidak ada sudutnya yang 0 derajat ya. Berarti kita gunakan dengan lingkaran seperti ini, tapi nanti kita akan menggunakan konsep trigonometri ya. Nah perhatikan 0 derajat itu kan ada di sini ya. 0 derajat itu berarti yang kita gunakan itu di titik A 1,0. Ingat kalau titik itu berarti X, Y. Berarti X-nya 1, Y-nya 0 ya.
Kemudian setelah itu kita gambarkan pada segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini kenapa X? Berarti ini sejajar dengan sumbu X. Ini Y sejajar dengan sumbu Y, dan ini R itu jari-jarinya. Nah, cara mencari R-nya terlebih dahulu ya. Berarti kita harus mencari R terlebih dahulu ya. Ini kan sudah ada X ya, berarti kita harus mencari R-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Berarti R kuadrat sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti akar 1 ya. Akar 1 itu 1. Berarti di sini nanti R-nya 1 ya. Nah, sin 0 derajat. Dari sini ya, kita ambilnya dari sini. Sin 0 derajat. Sin itu apa? Depan per miring ya. Depan per miring. Depannya berapa? Depannya berarti ini ya, depan ini berarti Y per R. Y per R itu berapa? Y-nya 1 per 1 Y-nya itu 0 per R-nya itu 1. 0 per 0 berarti 0. Berarti sin 0 derajat itu 0. Kemudian sekarang cos 0 derajat. Ingat, cos itu samping per miring. Samping berarti X per R ya. X per R. Sampingnya X-nya itu 1 per 0 ya. X per samping per miring. Astagfirullah. Samping per miring berarti R-nya itu berapa? Maaf. R-nya itu 1. Berarti 1 per 1 1. Kemudian tan berapa? 0. Berarti ya tan 0 derajat sama dengan desa depan per samping Y per X. Berarti Y per X, maaf ya, Y per X berarti 0 per 1. 0 per 1 berarti 0. Kemudian nanti kalian lanjutkan ya, sekan 0 derajat berapa, kosekan 0 derajat berapa, kotangan 0 derajat berapa ya nanti. Jadi nanti kalian ambilnya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk sudut 90 derajat ya, itu nanti yang kita gunakan di titik B 0,1 karena sudut 90 derajat itu di sini ya. Nah, masih kita gunakan yang ini, berarti nanti ini 0, X-nya berarti 0, Y-nya 1, R-nya 1. Nanti kita hitung saja seperti ini ya, untuk menentukan R-nya. Nah, sin 90 derajat itu tadi apa? Kalau sin itu Y per R ya. Y per R. Y-nya berapa? 1, R-nya 1, berarti 1. Kemudian cos 90. X per R. Masih sama dengan yang tadi ya. X per R berarti X-nya 0, R-nya 1, berarti 0. Kemudian tan 90 derajat berarti desa ya. Depan per samping. Y per X. Y per X berarti Y-nya berapa? 1 per 0. 1 per 0 itu nanti isinya tidak terdefinisi ya. Terdefinisi. Jadi jika nanti kalian menemukan 1 per 0, 2 per 0, 3 per 0, itu nanti hasilnya akan tidak terdefinisi. Kemudian contoh ya, diberikan suatu segitiga ABC siku-siku di B jika AC sama dengan 30 dan sudut C-nya itu 30, hitunglah panjang AB dan BC. Berarti kita gambarkan dulu dengan sudut siku-siku. Sudut
siku-sikunya di B ini. Dan panjang AC-nya itu 30 cm. Yang pertama panjang AB dan BC katanya. Yang pertama kita gunakan untuk yang A ya, Ibu tulis di sini ya. A itu berarti kita gunakan sin ya, sin 30 yang sudah diketahuinya, salah satu yang sudah diketahuinya sin 30. Sin 30 itu apa? Sin itu apa? Depan per miring ya. Berarti AB per AC. AB per AC. AB per AC. Nah, ingat tadi sudut istimewa ya. Sin 30 itu berapa? Setengah 1/2. AB-nya itu belum ya, belum diketahui karena kita akan mencari AB. Kemudian AC-nya itu 30 kali silangkan, berarti ini akan menjadi seperti ini ya. 2AB sama dengan 30. Berarti AB-nya itu sama dengan 15 cm. Berarti panjang AB itu 15 cm. Kemudian kita akan mencari panjang BC ya. Dari, maaf ya ini, cos 30 sama dengan, berarti cos itu BC per AC berarti ya. BC per AC. Cos 30 berapa? 1/2 akar 3 dari sudut istimewa yang tadi ya. BC berarti yang kita cari BC. AC-nya 30. Kemudian kali silangkan lagi ya. Berarti 30 akar 3 ya. Ibu kesini ya. 30 akar 3 sama dengan 2BC. Berarti 2BC. BC berarti ya. BC sama dengan nanti 30/2 akar 3. Berarti 15 akar 3. Berarti panjang BC-nya itu 15 akar 3 cm. Kemudian yang kedua, yang D itu tan sudut A. Tan sudut A ya, ini sudut A berarti ini ya. Ingat rumus tan itu apa? Desa ya. Depan berarti BC ya. BC per AB. Berarti BC per AB. Berarti tan sudut A-nya itu, BC-nya itu berapa tadi? BC itu tadi 15 akar 3 per AB-nya itu berapa tadi? Ini ya, 15 cm. 15. Berarti ini habis, sisanya akar 3. Berarti tan sudut A itu akar 3. Nah, contoh selanjutnya hitung nilai dari sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah tan 60 derajat dikali sin 30. Nah, syaratnya kalian harus mengetahui nilai-nilai sudut istimewa ya, biar lebih mudah. Sin 45 berarti nanti kalian lihat di tabel sudut istimewa ya, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 cos 30 itu ditambah tan 60 berapa tadi? 3 akar 3 dikali sin 30 itu setengah ya. Berarti ini nanti setengah akar 2 dikali setengah akar 3 itu akan menjadi
1/4 akar 6 ya, ditambah akar 3 dikali 1/2 berarti 1/2 akar 3. Nah, setelah ini kalian bisa memfaktorkannya ya dengan mengeluarkan 1/2-nya. Berarti di sini 1/2. Boleh dengan 1/2, 1/2, boleh 1/2, boleh 1/4 ya. Kalau misalkan dengan 1/4 berarti di sininya itu akar 6, setengah itu berarti 2 akar 3 ya. Kalau misalkan menggunakan 1/6. Supaya ini tidak menjadi pecahan ya. Nah, seperti ini. Berarti hasilnya ini ya. 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6, 1/4 dikali 2 akar 3 berarti 1/2 akar 3 jika disederhanakan. Nah, kemudian ini soalnya ya. Nanti kalian untuk tabel sudut istimewa ini bisa lihat di internet saja ya. Boleh kalian menggunakan segitiga, boleh cari di internet, boleh. Jadi nanti dari 0 derajat sampai 360. Kemudian di sini sudutnya sudut derajat dan di sini sudutnya sudut radian ya, jangan lupa ya. Kemudian ini untuk soal latihannya ya.